Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan nilai tangens A tambah B dan tangens A kurang B. Rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk tangens itu telah diuraikan dan ditentukan rumusnya, yaitu tangens A tambah B sama dengan tangens A tambah tangens B dibagi tangens 1 dikurang tangens A kali tangens B. Kemudian untuk tangens A kurang B itu sama dengan tangens A dikurang tangens B dibagi 1 ditambah tangens A kali tangens B. Kedua rumus ini telah diuraikan ya pada pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kedua rumus ini. Oleh karena itu, kedua rumus di atas hendaknya dipahami dengan baik. Baiklah, kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Diketahui cos A sama dengan min 3/5 dan sin B sama dengan min 1/3 dengan sudut A itu berada di kuadran kedua dan sudut B berada di kuadran ketiga. Tentukan bagian A tangens A tambah B, lalu bagian B tangens A kurang B. Kita lihat penyelesaiannya. Sudut A berada di kuadran kedua, itu artinya X-nya negatif dan Y-nya positif. Dalam soal diketahui bahwa cos A sama dengan min 3/5, artinya bahwa X-nya sama dengan min 3 dan R-nya sama dengan 5. Untuk mendapatkan nilai Y, maka kita gunakan aturan dalil Pitagoras, yaitu Y sama dengan akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. Dalam hal ini sebagai R itu adalah 5. Berarti 5 berpangkat 2 dikurang X kuadrat sebagai X adalah min 3, berarti min 3 berpangkat 2. Jika ini diselesaikan, maka akan diperoleh 5 berpangkat 2 itu 25, min 3 berpangkat 2 itu adalah 9, 25 dikurangi dengan 9 itu berarti 16. Akar daripada 16 itu sama dengan 4. Saya kira jelas ya. Berikut, tangens A itu rumusnya adalah Y per X. Dalam hal ini sebagai Y itu adalah 4 dan sebagai X adalah min 3. Sehingga tangen A sama dengan 4 per min 3 atau sama dengan min 4 per 3. Itu bagian tangens A. Selanjutnya, untuk sudut B di kuadran ketiga, artinya X dan Y-nya itu bernilai negatif. Sehingga sin B sama dengan min 1/3 akar 3, itu dapat ditulis min 1/3. Berarti dalam hal ini sebagai Y itu adalah min 1, lalu sebagai R itu adalah akar 3. Untuk menentukan X, karena B-nya berada di kuadran ketiga, maka X-nya itu adalah negatif. Yaitu dengan menggunakan dalil Pitagoras, negatif akar dari R berpangkat 2 dikurang Y berpangkat 2. Dalam hal ini sebagai R adalah akar 3, berarti akar 3 berpangkat 2, dan sebagai Y berarti min 1, maka min 1 berpangkat 2. Akar 3 berpangkat 2 itu berarti diperoleh 3, dikurang tetap dikurang, min 1 berpangkat 2 itu berarti positif 1. Sehingga hasilnya adalah min akar dari 3 dikurang 1 itu sama dengan min akar 2. Saya kira jelas ya. Kita lanjut. Sehingga dengan demikian maka tangens B sama dengan Y per X. Sebagai Y adalah min 1 dan sebagai X adalah min akar 2. Sehingga min dibagi min itu diperoleh 1/2. Itu untuk tangens B. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan nilai dari tangens A tambah B dengan menggunakan rumus tangens A ditambah tangens B dibagi 1 dikurang tangens A kali tangens B. Tangens A-nya itu telah diperoleh tadi, yaitu min 4/3 ditambah tangens B-nya 1/2 ini, lalu dibagi 1, ini 1 dikurang tetap dikurang
Tangens A-nya min 4/3, lalu tangens B-nya 1/2. Oke ya, untuk pembilang ini kurungnya saja saya hilangkan sehingga diperoleh ini. Untuk penyebut ini 1 tetap 1, min dikali min itu diperoleh plus. 4 dikali 1 itu dapat 4, 3 dikali dengan akar 2 diperoleh 3 akar 2. Sekarang baik pembilang maupun penyebut disamakan penyebutnya. Untuk pembilang, penyebut yang pertama yaitu 3, penyebut yang kedua akar 2, maka dijadikan penyebut yaitu 3 akar 2. 3 akar 2 dibagi dengan 3 itu berarti akar 2 dikali dengan min 4, maka akan diperoleh min 4 akar 2. Kemudian 3 akar 2 dibagi dengan akar 2 itu sama dengan 3 dikali dengan pembilang ini 1 berarti diperoleh 3. Untuk penyebut 1 ditambah 4 dibagi 3 akar 2 jika dijadikan penyebut 3 akar 2 maka satunya ini akan menjadi 3 akar 2. Lalu ditambah 4 dibagi dengan 3 akar 2. Baik pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi dengan 3 akar 2. Maka ini bisa dicoret sehingga hasilnya untuk pembilang min 4 akar 2 ditambah 3 atau dapat ditulis 3 dikurang 4 akar 2. Untuk penyebut 3 akar 2 ditambah 4 atau dapat ditulis 4 ditambah 3 akar 2. Saya kira jelas karena 3 akar 2-nya sudah dicoret. Oke. Selanjutnya, supaya penyebutnya ini menjadi rasional, maka dikalikan sekawan dari penyebut. Sekawan dari 4 ditambah 3 akar 2, itu berarti 4 dikurang 3 akar 2 dibagi 4 dikurang 3 akar 2. Selanjutnya, tinggal ini diperkalikan biasa saja ya, kita lihat. Ini dari slide sebelumnya, 3 dikali 4 itu 12. 3 dikali min 3 akar 2 berarti min 9 akar 2. Min 4 akar 2 dikali 4 itu min 16 akar 2. Min 4 akar 2 dikali min 3 akar 2 berarti positif 24. Ya karena 4 dikali 3 12, akar 2 kali akar 2 itu 2. 12 kali 2 berarti 24. Untuk penyebut, kalau untuk penyebut karena ini sekawannya cukup mengalihkan depan kali depan, lalu belakang kali belakang. 4 dikali 4 itu 16, plus dikali minus itu berarti minus, 3 akar 2 dikali dengan 3 akar 2 itu 18. Untuk pembilang, ini kita sederhanakan, yang sejenis kita satukan. Berarti 12 ditambah 24 itu sama dengan 36. Lalu min 9 akar 2 dengan min 16 akar 2 itu diperoleh min 25 akar 2. Untuk penyebut 16 dikurang 18 berarti min 2. Kemudian baik pembilang maupun penyebut itu sama-sama dibagi minus atau sama-sama dikali dengan minus. Sehingga yang min 25 akar 2 itu menjadi positif 25 akar 2. Positif dari 36 jika dikali dengan minus akan diperoleh min 36. Kemudian untuk penyebut jika dikali juga dengan minus itu akan diperoleh positif 2. Sehingga dengan demikian hasilnya adalah 25 akar 2 dikurang 36 dibagi dengan 2. Baik. Lalu untuk B. Tangens A kurang B rumusnya sama dengan tangens A kurang tangens B dibagi 1 ditambah tangens A kali tangens B. Tangen A dengan tangen B sudah diperoleh tadi ya. Yaitu tangen A min 4/3 dikurang, karena ini kurang, tangen B nya 1/2, lalu di 1 ini tetap 1, tambah tetap tambah, tangen A dan tangen B tadi sudah didapat ini min 4/3 dikali 1/2. Sama dengan tadi, untuk pembilang dijadikan penyebut 3 akar 2. Sehingga 3 akar 2 dibagi dengan 3 itu berarti akar 2. Dikali dengan min 4 maka akan diperoleh min 4 akar 2. 3 akar 2 dibagi dengan akar 2 itu diperoleh 3 dikali dengan pembilang akan diperoleh min 3. Karena ini minus ya, jadi masuk jadi minus 3. Untuk penyebut plus kali min berarti min. Jadi ini yang di sebelah sini min 4/3 akar 2.
min 4 per 3 akar 2. Sehingga 1 jika dijadikan penyebut 3 akar 2 itu menjadi 3 akar 2. Sehingga hasil daripada ini adalah 3 akar 2 dikurang 4 per 3 akar 2. Saya kira jelas ya. Baik pembilang maupun penyebut itu sama-sama dibagi dengan 3 akar 2. Sehingga ini bisa dicoret dengan ini. Maka untuk pembilang akan diperoleh min 4 akar 2 dikurang 3. Untuk penyebut diperoleh 3 akar 2 dikurang 4. Selanjutnya, supaya penyebutnya ini menjadi rasional, maka baik pembilang maupun penyebut yaitu dikalikan dengan 3 akar 2 ditambah 4 dibagi dengan 3 akar 2 ditambah 4. Ya, supaya penyebutnya menjadi rasional. Baiklah, lanjutannya tinggal ini perkalian biasa, yaitu min 4 akar 2 dikali dengan 3 akar 2 itu akan diperoleh min 24. Saya kira jelas ya. Kemudian min 4 akar 2 dikali positif 4 itu berarti min 16 akar 2. Min 3 dikali 3 akar 2 itu min 9 akar 2. Min 3 dikali positif 4 berarti min 12. Untuk penyebut, karena dia sekawannya cukup depan kali depan, belakang kali belakang. 3 akar 2 dikali dengan 3 akar 2 itu berarti 18. Min dikali dengan plus itu berarti min 4 dikali 4 adalah 16. Selanjutnya untuk pembilang itu disederhanakan, ya, dikelompokkan sesuai jenisnya. Berarti min 24, min 12 berarti min 36. Min 16 akar 2, min 9 akar 2 bisa disatukan menjadi min 25 akar 2. Untuk penyebut 18 kurang 16 itu berarti 2. Sehingga dengan demikian hasil daripada tangan A kurang B sama dengan min 36 dikurang 25 akar 2 dibagi dengan 2. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh 2. Tentukan nilai dari tangan V per 9 ditambah tangan 2V per 9 dibagi 1 dikurang tangan V per 9 dikali tangan 2V per 9. Mari kita lihat penyelesaiannya. Kalau kita lihat ini tangan V per 9 ditambah tangan 2V per 9. Berarti ini rumusnya tangan A tambah B. Tangan A tambah B sebagai A adalah V per 9, sebagai B 2V per 9. Nah ini dia. Selanjutnya tinggal menyederhanakan V per 9 ditambah 2V per 9. Itu akan diperoleh tangan, kalau dia dijumlahkan akan diperoleh tangan V per 3. V per 3 jika dikompres ke dalam derajat itu 60 derajat. Tangan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jika tangan A tambah 50 derajat sama dengan P, nyatakan ke dalam P tangan A tambah 5 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Tentu tangan A tambah 5 derajat itu dirubah menjadi tangan A tambah 50 derajat. Kenapa? Karena tangan A tambah 50 derajat itu diketahui sama dengan P. Paham ya? Jadi dirubah kepada yang diketahui. Supaya nilainya tidak berubah ini sudut, maka harus kita kurangi dengan 45 derajat. Supaya tetap hasilnya A tambah 5 derajat. Kan kalau ini disederhanakan menjadi A tambah 5 derajat. Selanjutnya ini dianggap satu kesatuan. Berarti ini dianggap sebagai A. Lalu ini sebagai B. Rumusnya tangan A kurang B. Apa jadinya? Berarti tangan A tambah 50 derajat dikurang tangan 45 derajat dibagi 1 ditambah tangan A tambah 50 derajat dikali tangan 45 derajat. Tangan A tambah 50 derajat telah diketahui di atas sama dengan P. Ini kurang tetap kurang. Tangan 45 derajat itu nilainya 1. Untuk penyebut ini 1 tetap 1. Tangan 45 derajat nilainya 1. Tangan A tambah 50 derajat itu nilainya P. Jadi kalau P dikali 1 maka tetap P hasilnya. Sehingga untuk penyebut itu sama dengan 1 ditambah P. Dengan demikian maka tangan A tambah 5 derajat sama dengan P kurang 1 dibagi 1 tambah P.
Saya kira jelas ya. Atau boleh kalau Anda mau katakan P kurang 1 dibagi P tambah 1 itu sama saja. Baik, kita lanjut ke contoh yang keempat. Diketahui segitiga ABC dengan cos C sama dengan 7 per akar 74. Dan tangan A kali tangan B sama dengan 8. Tentukan nilai A. Tangan A tambah B, lalu bagian B, tangan A tambah tangan B. Mari kita lihat penyelesaiannya. Pada segitiga itu berlaku jumlah seluruh sudutnya sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat, atau C sama dengan 180 derajat. Ini AB-nya pindah ke kanan, akan menjadi min buka kurung A tambah B. Saya kira jelas. Kedua ruas ini dikoskan sehingga akan didapat cos C sama dengan cos 180 derajat dikurang A tambah B. Untuk cos C-nya ini telah diketahui di atas, yaitu nilainya 7 per akar 74. Kemudian cos 180 derajat dikurang A tambah B dengan menggunakan rumus dasar di kelas 10 itu akan diperoleh min cos A tambah B. Ya, ini untuk cos 180 kurang A tambah B. Selanjutnya cos A tambah B ini dari sini kedua ruas dikali minus, sehingga min cos A tambah B itu menjadi positif cos A tambah B, sedangkan yang di ruas kiri jika dikali negatif dia akan menjadi negatif. Saya kira jelas. Dengan demikian maka akan didapat cos A tambah B sama dengan min 7 per akar 74. Berarti karena nilai cosnya itu negatif, maka sudut A tambah B-nya itu adalah sudut tumpul. Berarti X-nya itu negatif, yaitu min 7, sedangkan Y-nya adalah positif. Mari kita lihat. Nah, ini dari yang tadi ya. Jadi sebagai X min 7, sebagai R adalah akar 74. Untuk mendapatkan Y, maka kita gunakan dalil Pitagoras, yaitu R berpangkat 2 dikurang X berpangkat 2. Dalam hal ini sebagai R adalah akar 74. Berarti akar 74 berpangkat 2 dikurang min 7 berpangkat 2, karena ini sebagai X-nya. Akar 74 di pangkat 2 itu nilainya 74, min 7 di pangkat 2 itu jawabannya 49. 74 dikurang 49 itu jawabannya 25. Akar dari 25 itu sama dengan 5. Sehingga Y itu sama dengan 5. Saya kira jelas ya. Kita lanjut. Sehingga untuk mendapatkan jawaban A, yaitu tangan A tambah B sama dengan Y per X. Sebagai Y-nya adalah 5 dibagi dengan X-nya yaitu min 7, maka jawabannya 5 per min 7. 5 per min 7 sama saja kalau Anda menulis min 5 per 7. Saya kira jelas ya. Kemudian jawaban B. Kita lihat tangan A tambah B itu kalau diuraikan rumusnya akan diperoleh tangan A tambah tangan B dibagi 1 dikurang tangan A kali tangan B. Nah, di ruas kanan nilainya min 5 per 7. Karena ini di ruas kiri penguraiannya ini tetap sama dengan min 5 per 7 tetap min 5 per 7. Dalam soal diketahui bahwa ini untuk yang di ruas kiri ya. Dalam soal diketahui bahwa tangan A tambah tangan B tadi nilainya adalah 8. Sehingga yang di ruas kiri ini akan menjadi tangan A tambah tangan B dibagi ini 1 tetap 1, ini kurang tetap kurang. Tangan A kali tangan B diketahui nilainya adalah 8. Sama dengan ruas kanan min 5 per 7. 1 kurang 8 itu kalau disederhanakan menjadi min 7. Sehingga dengan demikian bagian B, tangan A ditambah tangan B sama dengan min 5 per 7. Lalu ini min 7 kali silang ke sana, yaitu ini min 7-nya. Sehingga min dikali min itu adalah plus 5 per 7 dikali 7 habis 7-nya, maka jawabannya adalah 5. Sehingga tangan A tambah tangan B sama dengan 5. Saya kira jelas. Kita lanjut. Latihan soal. Nah, ini latihan soal, ada beberapa soal dan setiap soal saya lengkapi dengan kunci jawabannya.
Kita lihat ini kunci jawabannya ya. Saya kira pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.